di itu Shaolin tuh Shaolin nggak? Yang botak-botak tuh. Mereka bukan selesai umroh ya, bukan. Tapi karena mereka apa namanya? Kenapa kalau kalian habis umroh itu namanya tahallul, itu disunahkannya botak, betul nggak? Jadi orang yang botak pahalanya lebih gede daripada cuma dipotong sedikit, ya. Ada yang pernah umroh? Tangan kanan deh. Nah, dibotak nggak kemarin? Nah, kan itu supaya pahalanya lebih banyak. Karena kenapa? Oke, kita lanjutkan lagi acaranya ya. Sebelumnya Teacher Safira mau kasih pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar dengan gembira, beli buah-buahan yang segar. Mari kita sambut materi kesehatan dengan bahagia, demi tubuh yang sehat bugar. Nah, pada materi kita yang pertama kali ini, itu temanya sudah kalian bisa lihat di layar ya. Coba cek aja. Nah, ini ya temanya, yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Insya Allah nanti kita akan menyimak penjelasannya dari narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Dr. Mira Dewita SPA. Beliau ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Oke, boleh langsung saja kita sambut Dr. Mira. Kepada Dr. Mira, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Jakarta Islamic School, kepada yang terhormat Bapak Cepi, Ketua Pelaksana dari kegiatan MPLS Jakarta Islamic School, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru atau sering biasa panggil teacher ya, dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara berkesempatan untuk sharing informasi kesehatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya dengan istri Rosalina, kami membawa dokter, yaitu Dr. Mira Dewita. Beliau adalah spesialis kesehatan, spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya dok ya tentang bagaimana mental health ya. Baik, untuk membebaskan waktu kepada Dr. Mira, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya Dr. Mira Dewita, saya spesialis anak. Sekarang bertugas di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Alhamdulillah saya senang sekali karena pagi ini bisa bertemu dengan semua anak-anak di sini. Dari kelas berapa? Oh, kelas 7 ya. Jadi baru naik dari SD ke SMP kalau kita dulu ya. Oke. Gimana kabarnya? Kalau bahasa Arabnya gimana? Nanya kabar? Kaifa halu? Oke, kaifa halu?
Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik-baik semua ya. Mudah-mudahan semua yang di sini sehat semua, nggak ada yang lagi sakit. Atau ada yang lagi sakit sekarang? Kalau ada yang lagi sakit kebetulan ada dokternya saya. Ya. Jadi memang tema kita hari ini nggak jauh-jauh dari masalah sehat dan sakit gitu ya. Makanya pertama kali saya nanya dulu gimana kabarnya nih ya. Nah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, Mungkin untuk perkenalan ya dok, Iya. bagaimana kita tampilkan dulu di video dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sebelumnya ibu mau tanya, sudah ada yang pernah ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara? 1, 2, 3, 4, wah 50 dok, ternyata banyak ya di sini yang udah pernah. Untuk berobat atau untuk berkunjung? Berobat kebanyakan dok. Mudah-mudahan nanti next time-nya untuk medical check-up aja ya dok ya, jangan praktik. Oke, baik, kita tampilkan dulu ya biar lebih kenal, yang belum tahu biar tahu di mana itu Rumah Sakit Hermina, ada apa di sana. Baik, kita simak videonya. Ya, itu dia Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Jadi saat ini Rumah Sakit Hermina menerima pasien dari segala usia, ya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di sini semuanya nanti pulang dari sini cerita. Nah tadi ada tim dari Rumah Sakit Hermina. Ternyata Rumah Sakit Hermina itu bukan hanya ibu dan anak, tapi udah semuanya dari usia 0 sampai dengan lanjut usia pun bisa terima. Baik. Oke, untuk selanjutnya kita ke acara ini yaitu pemaparan materi pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental yang dibawakan oleh Dr. Mila Delita, spesialis anak. Baik, waktu dan tempat saya persilakan dokter. ya. Baik, kita sambung lagi ke materi kita yang tadi ya. Jadi hari ini kita nggak jauh-jauh bicaranya cuma yang gampang-gampang aja. Kita bicaranya tentang kesehatan juga ya. Kali ini bagaimana sih caranya kita menjaga supaya fisik kita, badan kita sehat, mental kita juga sehat gitu ya. Saya yakin kalau anak-anak di sini pasti sudah banyak yang mengerti apa itu tubuh yang sehat, apa itu jiwa yang sehat ya. Oke, kita lihat ke slide sebentar. Silakan. Nah, ternyata sehat itu bisa kita lihat bukan hanya fisiknya yang sehat, badannya yang sehat, tapi mentalnya juga harus sehat. Nah, kalau kesehatan fisik kita tahu bahwa kalau sudah terdapat keadaan sejahtera dari semua sel, jaringan, organ di dalam tubuh kita ya, sehingga
sehari-hari kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya anak-anak di sini sehari-hari tugasnya setiap hari buat apa? Kalau ke sekolah, tugasnya belajar, betul ya. Jadi kita perlu tubuh yang sehat supaya bisa belajar. Kalau lagi sakit bisa belajar nggak? Bisa konsen nggak belajar? Nggak konsen ya. Tuh. Nah kemudian sehat juga bisa dinilai secara mental. Jadi bukan hanya tubuhnya yang harus sehat, tapi mentalnya, jiwanya juga harus sehat ya. Jadi kalau sehat mental itu keadaan jiwa yang tenang dan tentram ya, sehingga dia bisa menikmati hidup sehari-hari dan bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Jadi bukan hanya tubuhnya sehat, kuat, tapi jiwanya pun harus tenang, tentram gitu ya, bahagia dan seterusnya. Oke. Slide berikutnya. Mungkin slide. Oke. Jadi kalau secara keseluruhan sehat itu adalah keadaan yang sempurna dari baik fisik, mental, dan sosial. Jadi seluruhnya sehat ya. Bukan hanya nggak ada penyakit, tapi juga nggak ada cacat gitu ya, nggak ada penyakit-penyakit kejiwaan dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, apa saja sih manfaat kalau kita menjaga tubuh kita tetap sehat ya, baik secara fisik dan mental? Tentu saja banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, tubuh kita lebih prima ya. Prima tuh artinya lebih baik, lebih optimal dalam segala fungsi sehari-hari ya. Kemudian kalau kita menjaga tubuh kita sehat, berarti kita akan menurunkan kemungkinan kita terkena penyakit. Kemudian manfaat berikutnya, kualitas hidup akan meningkat, sehingga kepercayaan diri juga meningkat ya. Jadi kalau kita sehat, kita lebih pede ya. Pede untuk sekolah, pede untuk aktivitas sehari-hari, pede untuk berorganisasi dan seterusnya. Kemudian tadi produktivitas, konsentrasi meningkat ya. Kita tahu kalau belajar kita lagi nggak sehat, kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar. Kemudian pola hidup kita lebih teratur ya. Jadi kita memiliki pola hidup yang sudah sesuai dengan sehari-hari kita sebagai pelajar harusnya apa? Kita harus misalnya pagi hari bangun tidur, bersiap-siap sekolah, berangkat ke sekolah, mendengarkan pelajaran di sekolah dan seterusnya ya. Jadi pola hidup kita pun jadi teratur, hidup kita juga lebih maksimal, hati dan pikiran lebih baik, hubungan sosial juga lebih baik. Baik, slide berikutnya. Nah, ada juga istilah yang disebut dengan fitness. Jadi fitness itu gambaran dari kesehatan fisik ya, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Itu juga kita bilang fitness gitu ya. Atau tidak ada penyakit fisik. Slide berikutnya. Nah, ada lagi istilah wellness ya. Kalau kita ngomong kesehatan banyak istilah-istilahnya. Kalau wellness itu integrasi dari komponen-komponen tadi ya, baik mental, sosial, spiritual, fisik ya, sehingga seseorang bisa bekerja secara efektif. Nah, kalau dia bekerja efektif berarti nanti dampaknya akan memberi kontribusi yang positif terhadap lingkungannya ya, dan itu akan berhubungan dengan kualitas hidup sehari-hari. Jadi akan berhubungan dengan hidup yang lebih baik ya sehari-hari dalam fungsinya. Slide berikutnya. Nah, kita pasti sering mendengar kata semboyan ini ya, mens sana in corpore sano. Saya yakin di sini udah tahu artinya semua nih ya. Mungkin saya tanya yang paling depan, ini artinya apa? Kalau gitu teman, ada yang bisa jawab apa artinya? Pernah dengar? Ayo, ada yang mau? Kita bawa
bawa ini ya hadiah buat yang jawab pertanyaan. Nah, ada yang pernah dengar kata-kata ini? Mensana in corpore sano. Bisa tunjuk tangan kalau mau yang jawab? Ya, silakan. Yang di belakang, yang barusan tunjuk tangan. Yang pakai baju batik? Pakai baju batik. Yang di depan pakai masker, ayo, yang lagi ngangkat itu tuh topinya, barusan. Yang di depan baju coklat, ayo, tadi ngangkat tangan. Nggak tahu? Ayo, ini ada hadiahnya loh, buat yang jawab. Tapi ini nggak bawa handphone kan? Nanti dari handphone lagi. Enggak. Oh ya, yang baju merah. Di dalam tubuh ada jiwa yang utuh. Ya betul, alhamdulillah. Tadi namanya siapa? Yusuf ya. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang soleh seperti Nabi Yusuf. Jadi memang ternyata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan fisik? Nah, caranya simpel ya. Pasti di sini semua udah pada tahu ya. Harus makan sehat, harus olahraga rutin, tidurnya teratur cukup, gitu ya. Minum cairan yang cukup. Di sini pada senang minum atau suka lupa minum air putih? Pada senang minum? Nah, kadang-kadang anak sekolah kalau ibu-ibu di rumah sakit keluhannya, dok dibawain bekal minum 1 botol, pulang 1 botol lagi, nggak diminum kata ibunya. Nah, jadi kalau selama aktivitas sehari-hari jangan lupa minum ya. Nah, tapi di sini saya lihat pada bawa botol minuman nih, berarti di sini pada senang minum semua ya. Oke. Gak ada yang malas minum kan? Nah, ini langsung pada minum kan semua. Kemudian jangan lupa jaga berat badan ideal ya. Jadi sebaiknya tetap menjaga berat badannya di berat yang baik, gizi baik aja gitu ya. Jangan kelebihan, jangan kekurangan ya. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik ya. Kalau mau ujian stres nggak? Enggak stres. Wah hebat. Berarti kalau ujian udah siap ya? Enggak juga katanya. Terus supaya nggak stres ininya gimana? Belajar. Menghafal. Nah ini nih gambar orang-orang yang lagi kena stres. Jadi biasanya kalau kena stres itu bisa penyebabnya apa aja sih? Bisa macam-macam ya. Kalau di gambar katanya ada pertengkaran di keluarga, mungkin berantem sama saudaranya, sama kakaknya, atau sama adiknya, atau mungkin sama orang tuanya nih. Nah, tapi kalau saya yakin yang di sini nggak ada yang berantem di rumah. Ada nggak? Nah, ada yang ketawa-tawa, ada yang bingung ya. Jadi penyebab stres tadi ya. Jadi kadang-kadang penyebab stres bisa juga bukan hanya pertengkaran di keluarga ya. Kadang-kadang ada anak yang nggak punya kesempatan untuk belajar. Jadi mungkin karena kondisi orang tua tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah itu bisa menyebabkan stres tersendiri ya. Kemudian ada juga anak-anak yang terusir dari lingkungannya, misalnya anak-anak di Gaza. Nah, kira-kira kalau di kondisi perang anak-anak stres nggak? Stres.
Kira-kira stresnya kenapa di Gaza? Karena perang. Karena sama keluarga berpisah. Iya, bisa. Jadi gara-gara perang, barangkali ngungsi kemana? Pas ngungsi hilang, anaknya sama ibunya nggak ketemu lagi, gitu ya. Bisa. Atau dia stres karena mungkin dalam kondisi perang setiap saat bisa ada bom yang meledak. Stres nggak kalau kejar-kejar sama bom? Stres. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, jadi stres itu bisa menyebabkan berbagai gejala ya. Gejala-gejalanya bisa gejala kognitif seperti memorinya terganggu. Jadi kalau belajar suka lupa mulu gitu ya. Jadi nilai di sekolah jadi turun. Bisa juga konsentrasi jadi sulit. Dan bisa banyak pikirannya negatif loh. Gimana nih besok kalau nggak selesai tugasnya ibu guru marah. Jadi kalau anak sekolah pikirannya salah satu itu ya, sehingga timbul kecemasan. Ya. Cemas kalau besok ditanyain guru tugasnya nggak selesai, cemas. Saya berikutnya bisa juga menyebabkan gejala-gejala emosional ya. Jadi secara emosi juga mengganggu. Misalnya jadinya mudah tersinggung, mudah marah, gitu ya. Terus moody, kadang-kadang senang banget, lagi sedih banget. Kadang-kadang timbul juga perasaan kayaknya nih ini banget ya, dunia ini kayaknya susah banget ya, penuh banget nih pikiran. Jadi kayak tertekan gitu ya. Kemudian kadang-kadang merasa sendiri, terisolasi. Kayaknya di dunia cuma saya aja nih yang begini, yang lain kayaknya senang-senang aja gitu ya. Kemudian akhirnya merasa tidak bahagia. Kita ke slide berikutnya. Nah, selain itu juga ada gejala fisik. Misalnya suka merasa sakit, kepala sakit, punggung sakit, tenggorokan sakit, sendi-sendinya pada pegel, mau olahraga sakit, nggak bisa. Kadang-kadang timbul diare. Kok ke belakang dulu, mau ujian, bolak-balik ke WC dulu. Akhirnya ditanyain guru, kamu kenapa gitu. Kadang-kadang dikira, kamu lihat contekan ya sih. Ada yang pernah ngalamin nggak? Mau ujian, pinginnya ke WC dulu. Nah, ada tuh pada nunjuk tangan. Ya, jadi kondisi stres, kondisi mental yang nggak sehat bisa menyebabkan gejala fisik ya. Diare contohnya. Jantungnya juga berdebar-debar. Jadi suka kayak orang palpitasi ya. Jadi kalau jantung berdebar-debar capek nggak? Capek. Nah, kemudian sering sakit-sakitan ya. Jadi karena daya tahan tubuhnya turun, otomatis akan gampang terserang kuman. Oke. Gejala yang lain, gejala perilaku yang lain mungkin selera makannya nggak ada, terus tidurnya juga jadi susah tidur. Biasanya sering ini nih, tidur susah, atau kadang tidurnya malah berlebih. Ini anak kok tidur mulu di kelas tidur, gitu ya. Kalau ini masih terjadi, nggak perlu ada masalah. Kalau di kelas, ada yang pernah ditegur guru nggak karena tidur di kelas? Nggak ada ya. Di sini bagus semua, nggak ada yang tidur ya di kelas. Terus gejala yang lain itu tadi ya, menunda-nunda kegiatan, harusnya ngerjain PR belum. Besok pagi bangun, akhirnya ngerjain buru-buru. Jadinya PR-nya kadang-kadang nggak selesai, kadang-kadang jadinya asal-asalan gitu ya. Nah, terus bisa juga mengabaikan tanggung jawab itu tadi ya. Harusnya belajar, jadinya belajarnya kurang konsentrasi gitu ya. Jadinya harus belajar di rumah, diulang pelajarannya nggak diulang ya. Nah, kemudian bisa juga timbul perilaku yang aktif ya, misalnya menggunakan alkohol, merokok, narkoba dan seterusnya ya. Kemudian ada juga nih anak kalau di rumah sakit orang tuanya bilang, dok bu,
kukunya digigitin terus. Nah, biasanya ibunya komplainnya gitu ya. Ya, kuku jarinya habis terus dok, kenapa digigitin katanya. Nah, itu salah satu tanda-tanda dari tadi ya. Nah, apa saja sih penyebab penyakit-penyakit mental? Sebenarnya penyakit mental memang sebagian ada disebabkan faktor keturunan. Jadi ada gen di dalam keluarga ternyata memang lebih rentan untuk menderita gangguan mental ya. Kemudian bisa juga karena trauma di masa kecil ya. Mungkin ada kejadian-kejadian yang menyebabkan stres. Misalnya tadi anak-anak di Gaza ya, di Palestina ya. Nah, ini suatu trauma bagi mereka. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Jadi kebiasaan yang tidak sehat ya bisa menyebabkan itu tadi ya, penyakit mental. Lingkungan yang kurang baik ya, bisa kalau punya lingkungan teman-teman yang kurang baik yang ngajak, misalnya ngajak ayo merokok gitu, jadi ikut-ikutan merokok. Nah, kemudian pikiran-pikiran yang negatif juga bisa menyebabkan penyakit mental ya. Dan yang terakhir stres ya. Jadi kalau sering stres bisa. Kalau pelajar stresnya apa biasanya? Kalau anak kelas 1 SMP biasanya stresnya kalau apa nih? Kalau ujian apa kalau apa tuh? KMT apaan? KMK apa itu? Oh, KMDK. MDK, kepanjangan dari apa? Kepanjangannya? Oh, matematika dan? Oh, jadi pelajarannya yang bikin stres ya? Yang banyak hitungannya ya? Yeah. Kalau hafalan enggak dong ya? Hafalan pada jago ya. Bahasa Indonesia-nya pada bagus berarti ya. Bahasa Indonesia bikin stres nggak? Enggak. Sedikit. Tapi ada juga yang stres sama bahasa Indonesia ternyata ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan tadi untuk menjaga kesehatan mental? Tentu saja kita harus membiasakan hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan yang seimbang ya, komunikasi yang baik dengan teman-teman sekolah, dengan ibu guru, dengan orang tua di rumah, saudara di rumah. Kemudian jangan lupa manajemen waktu tadi ya, kapan harus ngerjain PR, kapan harus istirahat, kapan harus makan dan seterusnya. Kemudian, nah ini nih, hindari sinar biru saat malam hari. Nah, kira-kira sinar biru asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Handphone, betul ya. Jadi semua alat media yang menggunakan screen itu rata-rata mengeluarkan kita sebut sinar biru ya. Ini benar udah tahu semua nih ya. Jadi kalau efek sinar biru dia bisa menyebabkan apa tuh? Tulisannya dapat mengganggu tidur ya. Nah, kenapa sinar biru bisa menyebabkan gangguan tidur? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Kalau benar dapat hadiah. Nama saya Abidza. Karena sinar biru dapat merusak hormon melatonin. Sehingga Jawabannya 100. Tadi udah dengar jawaban temannya? Udah, jadi dia bisa mengganggu fungsi hormon melatonin ya. Jadi hormon melatonin itu bekerja untuk ngasih tahu ini udah malam loh, waktunya kamu istirahat, tidur gitu ya. Kalau udah pagi, ini udah pagi, bangun. Jadi kalau ada sinar biru, kerja hormon melatoninnya diganggu. Jadi kita nggak bisa bedain
ini lagi malam apa siang ya? Padahal udah jam 10 malam, masih kira siang gitu. Jadi nggak ada rasa ngantuk, gara-gara paparan sinar UV. Jadi kalau udah jamnya tidur jangan kontak dengan screen lagi ya, TV, handphone, gadget, komputer, laptop dan seterusnya ya. Ini teman. Saya pengen tahu ya dok ya, ada yang bisa nggak mengartikan dari video yang ditampilkan? Ayo, ada hadiah ini tinggal satu lagi. Sisi sebelah sini sepertinya belum ya dok, belum terlihat. Oh ya, siap. Ladies ya, kesempatan buat perempuan. Ayo, ladies. Ya, oke. Siap, sini dok kakak. Kakak apa? Ya, maju ke depan. Ayo. Biar sekalian terkenal. Teman-temannya kan mungkin belum tahu semua nih ya. Atau tadi yang laki-laki menderita apa tuh? Penyakit apa? Dia bilang saya menderita titik gitu kata dia. Oh nggak sempat dengar ya? Dia bilang dia menderita depresi katanya ya. Depresi itu salah satu penyakit mental ya. Jadi dia merasa sedih terus ya, stres, nggak semangat hidup juga nggak nafsu makan dan seterusnya. Nah, oke. Boleh kita terima jawabannya? Jawabannya ulang lagi deh. Informasi aku sampai kita menderita oleh para remaja di internasional, dan ternyata 50% penyakit mental itu diderita oleh remaja sebelum berumur 14 tahun. Baik, kita kasih hadiah. Tepuk tangan dulu. Ya. Hebat ya teman kita ini. Benar ya dok ya? Benar, dia berani. Ini dari sekian berapa orang yang perempuan yang nunjuk? Ali yang nunjuk ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Kita sesi tanya jawab ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Tapi nanya jangan susah-susah ya. Oh, mau nanya? Yuk maju ke depan. Oh iya. Ya, ayo maju ke depan. Nah, biar teman-temannya kenal. Atau ibu mau tanya dulu sebelah sini dulu ya, lurus dulu ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Rasanya gimana? Senang, sedih. Soalnya apa bagaimana perasaan kamu hari ini? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Oke. Kalau yang sebelah sini gimana? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kalau cowok suaranya kenceng dong. Kalau ceweknya malu-malu. Sama ya di dunia nyata gitu loh, cewek malu-malu. Mungkin sebelah sini ada yang mau tanya kan? Atau mau curhat barangkali? Iya, kayak mau curhat banyak nih. Kalau Iya. kakaknya nih lihatnya. Kemarin habis ini pertandingan bola, jadi mengalami gangguan stres, nah itu boleh nggak apa-apa. Gimana cara mengatasinya? Nah, boleh. Atau yang cewek nih, bentar lagi mau lomba lukis, nah gimana caranya supaya nggak stres dok? Nah, itu boleh juga. Siapa yang mau nanya nih? Wah kayaknya di sini masih malu-malu dok. Perlu ada. Atau kita cabutan aja deh. Ya boleh. Kalau ada yang tanya, kita yang suruh nanya. Ya. Oke dokter mau nanya yang mana nih? Mau ladies atau yang cowok?
Yang ini. Berat juga boleh. Kalau seniornya killer kasih tahu aja di sini. Mau nanya atau mau curhat? Ini aja kali dok, mungkin nanti di belakang kayaknya dok. Kalau lebih saya ke cowok dok. Oke, kita ke yang cowok dulu ya. Nah, yang belum maju, yang udah maju tenang aja. Alhamdulillah. Oke ya. Oke. Nah, panggilan depan langsung ya. Yang mana? Yang mana nih? Ini aja deh. Ayo naik. Namanya siapa? Kenalin diri aja deh, kenalin sama hobi, sama cita-citanya. Nama, hobi, dan cita-cita. Berdiri dong, berdiri. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Panggilannya? Hobinya apa? Cita-citanya? Bisnis. Wah, berkembang. Wah, hebatnya cita-citanya mau jadi bisnis apa dulu? Bisnis kayak itu Donald Trump, menjadi orang paling kaya. Bisnis apa nih? Mau bikin bakso. Ya, ntar dipikirin lagi ya. Baik, ini temennya berani loh. Yang penting berani dulu ya. Bisa jawab atau enggak, ntar aja belakangan ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya nih. Kalau bagian depan ya dok? Kalau bagian depan. Siapa yang mau jadi dokter di sini? Nah, Jadi dokter banyak dok. banyak nih. Yang cewek nggak ada yang mau jadi dokter? Ada yang jadi dokter di Oh, sini? banyak. Wah, Waduh, ini saingan semua termasuk Thomas ini. tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa dan hobinya dulu. Kalau cita-citanya kan udah pasti jadi dokter. Namanya dulu. Nah, panggilannya Dira. Oh Dira. Hobinya apa? Nyanyi. Oh ya. Cita-citanya? Ya, cita-citanya dokter. Tapi hobinya nyanyi. Nyambung ya dok? Nyambung ya. Kalau sebaik aja nyanyinya boleh nggak? Ah, Tapi yang paling disukain. teman-teman kita dengerin dulu ya. Ya, boleh. Nyanyi apa aja boleh, nggak apa-apa. Ada yang paling disuka nggak? Sukanya dangdut. Mau? Oke. Pelajaran yang paling susah waktu di bangku kuliah barangkali. Kalau jadi dokter ya. Namanya tadi siapa?
Indira, salam dulu nih buat Indira nih, temannya yang salah satu yang berani di sini ya. Jadi bukan cowok-cowoknya aja yang berani, tapi ternyata di bagian cewek ada Indira nih ya. Jadi sama temennya tadi satu lagi Ali ya. Ya. Jadi kalau di bangku kuliah pelajaran yang paling sulit sebenarnya sih nggak ada pelajaran yang sulit ya. Ya, sebenarnya kalau semuanya pelajaran disukai, otomatis nggak ada yang sulit, gitu ya. Cuman terus terang pasti ada yang lebih disukai daripada beberapa yang hanya kadarnya cuma ya biasa-biasa aja ya. Cuman kalau menurut saya sih semuanya hampir sama. Mungkin pelajaran, kalau itu saya mulainya dari pelajaran yang paling disukai dulu ya. Kalau yang saya sukai waktu itu, nah di tahun pertama ada pelajaran fisika. Nah, saya suka tuh pas fisika, nilainya bagus-bagus gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa pas ininya nilainya rantai karbon. Tahu nggak maksudnya rantai karbon? Nilainya apa kira-kira kalau rantai karbon? Pernah lihat rantai karbon? SD belum belajar rantai karbon ya. Ya. Nilainya C gitu. Jadi bukannya nggak suka, tapi nggak ngerti aja ya kenapa nggak bisa ya. Tapi mungkin bukan di sana passion saya ya. Jadi waktu itu senang salah satunya fisika. Jadi yang ada logikanya gitu ya. Tapi sebenarnya kedokteran bukan hanya murni hafalan. Nanti akan banyak hafalan-hafalan yang harus kalau kita logika ini kita jadi lebih cepat hafal gitu. Karena kita udah ngerti kayak tadi tuh pertanyaan kenapa kalau sinar biru jadi susah tidur gitu ya. Ternyata ada hubungan dengan hormon melatonin ya. Ini temennya banyak baca nih, udah tahu hormon melatonin kok bisa gini. Saya aja baru tahu pas spesialis. Iya, ini ada bakat-bakat terpendam di sini ya. Ada lagi yang dari perempuan nih. Nah, ayo dong ya. Nah, kayaknya udah makin berani nih, udah makin siang, makin panas nih. Namanya dulu. Kalau itu Rihanna tapi bisa dipanggil Rere. Rere. Psikiater. Oh, mau jadi psikiater. Main basket. Oh, keren-keren semua ya. Wah. Tepuk tangan dulu. Buat cewek udah berani hidup dulu ya. Alhamdulillah. Kenapa kadang orang yang memiliki depresi itu jarang bercerita ke orang lain atau kayak jarang terbuka? Iya. Nyambung. Iya, psikiater soalnya ya. Iya. Tapi saya menjawab sebatas kemampuan sebagai dokter anak ya. Ya, kenapa dia jarang membuka? Itu tadi yang kita lihat dari slide ya. Gejalanya apa salah satunya? Kalau orang lagi ada gangguan mental tadi, dia suka mengisolasi diri ya. Jadi dia merasa saya sendirian nih, nggak yang lain sehat, saya aja yang depresi, saya doang yang kelainan kata dia. Jadi dia suka merasa tertekan sendiri gitu ya. Lingkungan jadi kayak udah nggak nyambung sama lingkungan, kayak udah memisahkan diri dari lingkungannya gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin dia juga nggak cerita kenapa, takut juga nih, ntar saya dikira sakit jiwa lagi. Jadi kadang-kadang kalau cerita nanti dibawa ke dokter dibilang sakit jiwa gitu ya. Atau kadang-kadang kalau cerita ke teman aja misalnya ya, saya stres nih, kayaknya apa-apa nggak mood, makan nggak mau, tidur nggak bisa. Terus kata temannya, takut nih nanti kalau temannya cerita ke teman yang lain, cerita ke ibu guru gitu ya, disebar-sebarin gitu ya, jadi viral katanya. Ya, jadi banyak stigma itu banyak pandangan negatif yang diberikan kepada orang-orang yang punya gangguan mental ya. Padahal gangguan mental sama aja dengan gangguan fisik, sama aja dengan batuk pilek. Kalau diobatin bisa sembuh, ya, asal diobatin. Nah, jadi salah satunya itu ya. Tapi nanti jawaban yang lebih dalam lagi mungkin kalau dari psikiater dapat deh.
temannya udah pada berani-berani nih. Siapa lagi yang mau unjuk tangan? Ayo berani dulu aja. Nah, oke, sebelahnya Rere. Tuh. Wah, ternyata di sekolah ini semuanya anak-anak pemberani ya. Wah, anak-anak hebat nih. Nama aku tadi saya panggilnya Asa. Asa, Asi, Asuh. Asa ya. Kalau di anak tuh terkenal 3 kali tuh, Asa, Asi, Asuh ya. Oke, bagus. Lanjut. Asa. Mental illness ada obatnya nggak? Nah, kita lempar dulu pertanyaannya. Siapa yang mau jawab dulu? Ada yang mau tunjuk tangan? Pokoknya yang penting tunjuk tangan dulu, jawabannya bakalan. Yuk, sekali-sekali belajar berani aja. Nah, ada nggak obatnya? Tadi di slide ada. Baik. Wah, ini calon bupati nih. Saya Gawa. Namanya siapa? Gawa. Cita-cita dulu deh. Cita-citanya mau jadi apa? Bola. Pemain bola. Oh, atlet olahraganya. Oke. Nah, dicampur sama seniornya. Kemudian hobinya apa? Main bola. Oh, hobi main bola juga ya, oh ya sejarah. Oke, jawabannya kira-kira apa? Ada. Setuju ada obatnya ya? Kira-kira tadi masih ingat nggak slide-nya bilang apa aja tadi tuh? Obat atau tata laksananya? Nggak ingat. Nggak ingat? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting berani dulu aja ya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Pokoknya jawabannya apa nggak penting, berani nunjuk tangan aja dulu ya. Oke, jadi tadi di slide udah ada tulisan. Ternyata Gawa itu berasal dari Australia. Oh, mungkin Pantesan mukanya ada kayak orang iya dong. Australia. Iya. Thank you, Gawa. Gawa bisa bahasa Inggris nggak kalau dari Australia? Mau dengar dulu deh Gawa bahasa Inggris gimana? Ayo. Australia itu ya yang ada kangurunya apa yang? Itu aja perkenalan pakai bahasa Inggris yuk. Ayo. Kan mau jadi pemain bola internasional bukan? Can you speak something for us? Introduce yourself. Oke. Siapa lagi yang mau bahasa Inggris, bahasa Rusia boleh, mau bahasa Arab boleh juga. Ayo. Bahasa Arab kayaknya ya, dok ya. Bahasa Arab katanya kita ada belajar ya Bu? Ada ya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Mira. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan untuk hari ini pelajaran yang kita terima dari Dokter Mira ataupun yang di-sharing teman-teman bisa bermanfaat. Baik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak diinginkan. Baik, saya dengan istri dan Rumah Sakit Hermina Jatinegara mengucapkan selamat belajar, selamat menggapai ilmu, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mira dari Rumah Sakit Hermina. Semoga anak-anak sekalian mengerti apa yang dijelaskan tadi dari dokter.
dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita bisa serahkan. Ada sedikit kenangan dari sekolah menengah pertama Jakarta Islamic School untuk Dr. Terima kasih dokter. Nanti di sini ke bawah. Oh gitu, terima kasih. Foto dulu Pak, foto Pak. 1, 2, 3. Terima kasih dokter. Oke, selanjutnya kita ada sesi foto bersama Dr. Mira ya. Ada kesehatan fisik dan mental. Ya, teacher mau coba tadi yang pada memperhatikan materi ya. Jadi apa sih yang menyebabkan kebanyakan orang itu mengalami depresi, mengalami stres ya. Oke, siapa yang mau jawab? Apa? Oke, boleh. Terusir dari tempat tinggal, habis itu mengalami pertengkaran sama tidak bisa belajar dengan teman. Dari tempat tinggal, mengalami pertengkaran ya. Tepuk tangan dulu buat Adit. Nah, Adit berarti mendengarkan ya. Oke, Adit biasanya tuh kalau lagi Adit pernah ngalamin kayak stres gitu gak sih? Gak pernah? Alhamdulillah ya, berarti Adit selalu ceria nih, gak pernah stres nih. Kalau kalian lagi mau ujian, mau ulangan, stres gak sih? Biasanya ulangan apa nih yang bikin stres? Matematika. Kenapa matematika bikin stres? Kan matematika menyenangkan. Rumusnya. Oh, rumusnya banyak. Apa lagi? Apa? Apa? Oh, hitung-hitungannya ya, yang bikin stres. Oke. Terus bagaimana cara kalian supaya mental health kalian atau mental kalian dan fisik kalian selalu sehat? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Girls, boys, ayo yang boys jangan ngobrol ya, karena setelah ini kita akan masuk ice breaking dulu dari kakak-kakaknya. Kemudian nanti ada materi ya dari Kak Fabian. Materinya tentang adab bermain digital dan judi online. Ya. Di sini nggak ada yang ikutan judi online kan? Siapa? Ikutan tuh yang gue ada yang terus ada nggak? Ada. Apa main apa loh kalian? Apa mainnya apa? Kenapa bin apa? Apa? Tiba-tiba coba-coba saya nggak boleh ya Pak. Oke, ya nggak boleh ya kalian tidak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih pada semangat ya buat ngikutin materi kita yang kedua hari ini. Sebelum kita masuk materi, izinin aku memperkenalkan dulu narasumber kita pagi hari ini, yaitu kakak kelas SMA kita, namanya Fabian Brahmayanto Nugroho. Dia itu adalah pelajar aktif yang banyak berkontribusi dalam berbagai organisasi baik di tingkat sekolah maupun regional. Beliau pernah menjabat sebagai ketua organisasi sekolah di India, kepala divisi pendidikan OSIS SMAS Jakarta Islamic School, serta anggota Dewan Pramuka. Saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil ketua 2 Forum OSIS DKI Jakarta yang membawahi divisi humas dan pendanaan. Di bidang prestasi, Kak Fabian sudah meraih medali emas Olimpiade
kebumian tingkat nasional, menjadi finalis Olimpiade Matematika Universal, dan meraih penghargaan di Youth Environmental Summit 2024. Dengan berbagai pengalaman dan prestasi tersebut, pastinya materi yang akan disampaikan akan sangat bermanfaat nih bagi kita semua. Langsung saja mari kita sambut Kak Fabian Bramantio Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Adia atau teman-teman nih anaknya. Teman-teman aja ya. Selamat pagi teman-teman semua. Aku Fabian Bramantio Nugroho, selaku kelas 3 SMA di SMA Jakarta Islamic School yang hari ini akan membawakan topik yaitu keadaban digital dan pencegahan judi online. Mungkin bisa next slide. Sebelum mulai, mungkin sudah dikenalkan, nama lengkap aku Fabian Bramantio Nugroho. Teman-teman semua bisa panggil aku Fabian ya atau Fabian tidak masalah. Aku aktif di organisasi sekolah ini. Kalau misalnya kalian lihat kakak-kakak yang menggunakan helmet biru, aku termasuk salah satu bagian dari mereka juga. Aku adalah OSIS di SMA Jakarta Islamic School. Lalu misalnya kalian lihat kakak-kakak yang menggunakan scarf, itu adalah anggota Dewan Pramuka di SMA Jakarta Islamic School. Dan aku juga bagian dari mereka. Lalu mungkin untuk di tingkat regional di Provinsi DKI Jakarta, aku adalah wakil ketua 2 Forum OSIS DKI Jakarta yang menaungi seluruh OSIS di DKI Jakarta. Dan yang terakhir, aku juga aktif berbicara, bisa mengisi acara di either acara sekolah atau mungkin acara-acara yang tingkat regional ataupun nasional. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Sebelum kita mulai, aku punya 2 pertanyaan penting nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu dunia digital? Ada yang tahu mungkin dunia digital? Kalau kalian dengar kata digital itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Gadget, handphone, ada lagi? Nah, itu mungkin dia mau nanya ya. Terus kalian tahu nggak sih kenapa kita harus bijak di dunia digital? Betul, bisa kena tipu, bisa kena virus, bahaya dan betul, dunia digital ini bisa either positif atau negatif buat kita semua dengan bagaimana cara kita menggunakan ketika kita bermedia sosial aja. Mungkin bisa di next. Ada yang disebutkan yaitu keadaban digital. Keadaban digital sendiri adalah sikap kita atau ketika kita bermedia sosial, kita haruslah jujur, tidak bersikap kasar. Bersikap kasar bermedia sosial gimana sih? Misalnya nih, aku ketemu sama dia pas kita lagi main Roblox, terus kayak dia main parkurnya noob banget. Aku bilang, ih, kamu bisa main parkur nggak sih, noob banget nih. Nah itu nggak boleh. Walaupun kita bermedia sosial dan tidak bertemu secara langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan menggunakan bahasa-bahasa yang benar. Iya, emang juga nggak boleh tuh. Misalnya kita lagi aku main hyper, terus ada kanannya jelek banget. Ih, bisa main nggak sih? Nggak bisa ya, hapus aja deh. Nah itu nggak boleh. Bisa di next. Nah, ada etika di dunia digital. Etika itu kan terbagi 2 ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang tahu kan contoh yang positif. Misalnya kita tuh bisa menggunakan media sosial tuh buat apa aja? Buat belajar. Yang jelas ada yang tahu? Cari informasi, betul. Ada lagi? Bekerja, betul. It's not wrong. Jadi contoh yang aku sebutkan adalah yang tadi disebutkan sama teman-teman semua. Kita bisa mencari informasi. Kalau kalian tahu aplikasi Duolingo, itu bisa buat belajar bahasa luar. Atau kalau misalnya kalian tahu Instagram, TikTok, itu kalau misalnya digunakan secara positif, kalian bisa bertemu teman baru yang bahkan beda sekolah dari teman-teman biji saja. Nah, hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu apa aja sih? Tadi aku sebutkan, ketika bermain game online kita berkata kasar ya. Gimana sih nih? Bego banget, nggak bisa kayak gitu. Atau misal kayak kita nge-share hoax, misal contoh ada isu jis kebakaran, terus kalian nggak tahu kebenarannya kalau share ke semua orang, kalau jis kebakaran kan? Nah itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan media sosial secara bijak dan menyebarkan informasi-informasi yang positif seperti itu. Nah, contoh menggunakan media sosial untuk konten negatif tuh ada judi online. Ada yang tahu nggak sih judi online itu apa? Taruhan, gambling. Ada yang pernah coba judi online nggak? Enggak. Oh pernah?
Nggak boleh ya, judi online itu nggak boleh. Bahkan dilarang hukumnya oleh pemerintah Indonesia. Jadi judi online itu adalah sebuah game yang dia bersifat taruhan atau kita mempertaruhkan duit kita. Contohnya, aku naruh 100.000, nanti kalau misalnya jackpot atau menang, aku bisa dapat 1 juta. Tapi apakah semudah itu? Ya tentu tidak, karena judi online itu bisnis. Jadi kalian itu awalnya bakal kasih menang, tapi pada akhirnya kalian bakal rugi, bahkan sampai puluhan juta. Ada 3 bahaya utama ketika kita bermain judi online. Yang pertama, itu bikin ketagihan. Gak usah judi online deh. Kalian kalau misalnya main Roblox, main PUBG, main Mobile Legends, itu bisa ketagihan, bahkan bisa sampai lupa belajar. Apalagi judi online, yang misalnya kalian sudah naruh duit jajan, contoh duit jajan kalian per minggu berapa sih? 100.000 deh. Terus kalian taruh di judi online, awalnya 50.000, coba-coba doang. Ketagihan, kalian taruh 70.000, nah 100.000, akhirnya kan, duit aku habis, aku minta mama lagi ya, mah aku minta duit dong, minta berapa nak? Minta 200.000, oke dikasih 200.000, kalian pakai 200.000 buat alkin judi online, akhirnya duit kalian apa? Habis, nggak ada, dan akhirnya lama-kelamaan kalian udah bawa kesanduan yang kalau minjem ke orang tua, bisa minjem ke teman, bahkan bisa minjem ke pinjol, dan akhirnya itu nggak bagus banget guys. Yang kedua, itu bisa merusak masa depan. Nggak cuma dari sisi finansial doang, tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai kesana judi online, itu bisa yang awalnya suka belajar dari malas belajar, yang kalau misalnya jis kan kita nggak boleh main HP habis pelajaran. Kalau bisa tiba-tiba kayak habis itu kayak kita lagi ngeliat aku buka HP main, akhirnya nggak fokus pelajaran, ya kalian jelek semuanya, nggak bisa masuk ke kuliah yang bagus. Terus yang terakhir, dan yang paling berbahaya, hukumnya ilegal. Teman-teman tahu nggak sih ilegal itu apa? Dilarang. Yang lain? Ya mungkin sifatnya betul. Ilegal sendiri itu dilarang. Dan sesuai UU ITE, paling lama ketika kita ketahuan bermain judi online, itu bisa dikenakan denda sebesar 10 miliar dan di penjara paling lama 10 tahun. Ya kita semua nggak boleh penjara dong. Ada yang mau dipenjara nggak di sini? Nggak ada kan? Jadi kita harus menghindari judi online seperti itu teman-teman. Nah, sebelum aku kasih tahu deh, aku pengen dengar coba satu dari boys, satu dari girls, gimana sih cara menghindari judi online? Ayo, satu dari boys, satu dari girls nih, cara menghindari judi online, gimana? Coba. Aku Aura. Mungkin cara menghindari judi online, kalau misalnya di website kan suka ada kayak slot gacor gitu ya. Nah itu mungkin bisa di cancel aja atau dihilangin aja. Tangan dulu dong buat kita. Dari yang dulu sebentar nih, dari yang bos gimana? Kamu? Berdiri. Cara menghindari judi online, ada yang limit screen time, karena kalau misalnya kita doang main gadget di umur teman-teman yang masih baru naik SMP kan ya, baru naik SMP itu bakal bahaya banget. Habis itu kalau misalnya kita lagi berdoa sambil belajar, tiba-tiba ada kayak slot gacor, itu di kelas aja itu nggak boleh dipercaya guys, karena kalau selain dia menggunakan judi online, bisa-bisa laptop kalian tuh dihack juga, karena itu bisa batas data. Kayak seperti itu teman-teman. Nah, aku langsung konklusi aja. Jadi tentunya di era global ini kita semua pasti udah menggunakan media sosial, either untuk mencari informasi, belajar, atau bahkan sekedar berteman. It's not a problem. Itu bukan masalah. Menggunakan media sosial atau menggunakan digital itu bukan sebuah masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang negatif. Seperti contohnya kayak main judi online, atau bahkan berkata kasar pas main game. Nah, itu adalah hal-hal negatif yang harus kita hindari. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih.